dari pekerjaan saudara itu banyak yang ah, belum sempurna ya, masih jauh dari sempurna. Ya, misalkan contoh banyak kesalahannya dan harus diubah. Ya, kebanyakan kesalahannya, misalkan sampai jualan kecil-kecilan, jualan makanan, jualan atau apa menyewakan atau pelayanan cuci itu salah. Kita, nah itu putaran bisnisnya itu adalah harian yang cepat sesuai. Nah itu analisisnya tidak bisa pakai kejauhan, sulit bayangkan analisisnya harus bulan. Seperti kelas kemarin juga ada orang apa ada mahasiswa menyewakan bilang apa itu putarannya juga uh, untuk uh, bulanan supaya dapat. Nah, belum apa saya melanjutkan apa hal yang perlu diperhatikan. Saya berikan course material hari ini sebetulnya itu contoh analisis manfaat dan biaya dengan metode AB. Sebetulnya saudara mesti pernah diajarkan metode AB. Nah, itu bisa dilakukan macam kesulitannya itu yang utama adalah uh, kesulitannya itu adalah sebetulnya penyusun hierarki. Nah, jadi ini ini apa uh, contoh nyata ya ini jadi belum Bu Risma turun dari wali kota itu saya diminta bantuan membantu dinas kebersihan untuk menggunakan alat mesin walaupun diprotes juga jadi dihadap-hadapkan antara tenaga kerja sama mesin. Nah ini eh, yang sulit ini mulai membedah manfaat sama biaya ya di, apa, supaya dapat operasional ini. Jadi ini saya konvensional, saya adu. Jadi data konvensional, alatnya, tenaga kerjanya, membagi habis dalam manfaat ini yang ya, manfaatnya itu ada dua, ekonomi sama ya lingkungan. IAP itu adalah metode pengambilan keputusan dengan membuat suatu struktur hierarki dan hasilnya dapat diketahui konsistensinya karena manusia dicenderung tidak konsisten. Apa itu konsistensi? Itu goblok-gobloknya itu A lebih besar dari B, B lebih besar dari C, maka pasti A lebih besar dari B. Atau sebaliknya, nah, itu adalah bahasa matematik. Ini biaya juga pecah habis. Ini. Dan ini saya presentasi juga di depan kejaksaan, kepolisian, dinas. Nah,
memang apa ya, memang diperiksa betul lah sih. Nah, ini hasilnya HHP sama konvensional sama semi konvensional saya tunjukkan di sini. Nah, walaupun saya ketemunya ini buzzer ini, tapi eh, saya lebih menganjurkan ke sini karena punya agen yang sudah itu. Itu termasuk saya mengkritik waktu itu senior senior saya tahun 90-an ini belum ada Suramadu cara mengeval atau Suramadu itu menurut saya ya, buat semacam yang lebih baik. Jadi untuk benefit cost review itu juga bisa macam-macam caranya begitu, gitu. Macam-macam cara. Tidak apa ah, satu cara saja. Nah, apa yang kita pelajari dalam analisis finansial, analisis ekonomi yang standar ini sebetulnya sangat mendasar untuk menganalisis bisnis maupun analisis ekonomi. Jadi kalau sampai tidak bisa apa ya, bahkan lebih kompleks ya. Saya ini mau biasa membuat macam kelayakan seperti ini diperiksa oleh BKP, BPK, Kementerian Keuangan, bukan tanpa diperiksa hitung-hitungannya dari mana, kok bisa begini. Contohnya orang awam menyebutnya berapa sih paybacknya ini proyek ini balik. Itu sampai apa? Nah, benar enggak katanya, tepat enggak gitu. Saya sampai ya tepat kah? Secara Gimana gimana? tepatkah orang mengatakan melihat satu proyek itu hanya pada paybacknya saja? Kurang tepat Bapak. Kenapa kurang tepat? Karena ada beberapa aspek lain yang harus diperhitungkan seperti melihat profitability index, internal Nah, rate return. sekarang lebih spesifik, beda payback sama profitability index itu ah, untuk siapa sih sebetulnya? Untuk pemilik usahanya Bapak, Hmm? untuk pemilik proyeknya. Atau analisis keperluannya itu untuk seperti apa sih? Eh, untuk pemilik usahanya Bapak mengetahui kapan mendapat profit kembali. Ya, payback itu bukan gambarkan profit loh ya. Jangan keliru. Payback itu kamu catat semua ini. Kamu ingat-ingat. Payback itu kebanyakan ah, penting untuk perbankan yang mengutangi proyek. Walaupun itu masih belum prinsip, tapi secara apa indikator awal itu biasanya jadi bank itu mau mengutangi sampai itu biasanya melihat payback. Tapi sebetulnya itu masih awal. Ya. Nah, yang lebih dalam melihat prospek
dari suatu proyek itu adalah lihat dari profitability index atau NPVI, net present value. Mengapa demikian? Payback itu hanya ukur waktu tadi antara si cash flow-nya itu menyatu dengan tanggungan. Kalau profitability index, coba kamu lihat, itu yang dilihat adalah kemampuan memperoleh laba untuk menutup investasi. Nah, jadi semakin tinggi PI-nya itu akan semakin menarik bagi investor ataupun bagi pemilik modal terhadap suatu prospek bisnis. Payback itu pasti di bawah PI. Jadi kalau kamu hanya ngomong payback itu adalah sangat-sangat kasar dan sangat umum. Bahkan kalau bagi pemilik modal, aslinya itu biasanya kalau proyek besar, itu adalah menggunakan FNBP. Jadi yang dilihat bukan cash flow-nya, tetapi profitnya, aliran profitnya. Itu kan saya jelaskan setelah UTS ada tambahan analisis finansial biasanya, tapi itu untuk proyek besar yang dilihat itu adalah profit. Jadi suatu proyek itu menarik apa tidak itu kuncinya itu di BI. Memang betul banyak indikator dari suatu proyek, tetapi proyek itu seberapa menarik opportunity dari duit yang kamu taruh di suatu bisnis itu, melihat BI, berapa lama dia akan mencapai nol, itu artinya sama antara profit dan cost. Semakin besar itu semakin menarik. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan. Ini penting sekali ini buat. Iya, tidak hanya proyek apa ya. Ada pertanyaan. Dan ingat ya, analisis apa analisis evaluasi proyek ini, kalau kamu ingat belajar, tapi pasti belajarnya sangat sederhana, yaitu belajar ekonometrik mengenai persamaan simultan.
Ini adalah sama, ini ngeling semua. Kayak pertama timur. Nah, analisis sensitivitas itu adalah seperti kelihatan berjalan. Kalau kerjaanmu ini benar ngeling semua, itu akan dilihat. Misal, Resa bisnismu apa? Selada hidroponik, Bapak. Ya, misalkan selada hidroponik. Misalkan harganya tiba-tiba turun. Gimana ini aplikasi? Atau misalkan tidak tahu bahan bakunya pakai apa. Tiba-tiba harga bibitnya mahal naik. Harganya ikut juga lesu, tidak naik. Apa implikasi? Itu langsung kelihatan. Tang, itu buktinya. Makanya saya sebut sejak awal, ini adalah what if nalar. Ini adalah what if. Jadi kalau ngeling semua dengan, dan itu biasanya kalau kamu mengajukan proyek itu juga ditanya perbankan atau kemana pendanaan. Ini kalau upah gajinya, ya contoh kamu ngitung upah gaji itu tidak bisa dalam tahun itu 12 tahun. Minimal sepelit-pelitnya kamu harus memenuhi anjuran pemerintah ataupun aturan yaitu 13 kali gaji harus diberikan THR. Itu sudah kamu tergolong orang yang pelit karena tidak membagi jasa produksi. Kalau kamu membagi jasa produksi, misalkan orang itu akan terima 14 kali gaji. Tuh, ya benar ini. Jadi nggak bisa ngitung gaji upah itu 12 kali gaji. Sama ketika pekerjaannya itu, misalkan katakanlah ada 3 shift 24 jam, pekerja itu 40 jam, 8 jam. Itu kamu harus ada plus satu. Jadi kamu harus, misalkan satu shift itu ada 100 orang, pabrikmu besar. Jadi kalau bekerja semua itu 300 orang, kamu harus merekrut 400 orang. Karena dia butuh libur dan sebagainya. Apalagi kerjanya seminggu 7 hari plus persoalan libur. Ini contoh-contoh klasik yang orang sering salah. Dan jangan sampai dalam perhitungan barang kapital itu untuk tanah, jangan sampai ada penyusutan. Penyusutan tanah itu namanya dicuri, gobles. Loh ini saya ini pernah ketawa-ketawa enggak karuan gara-gara salah satu BUMN besar itu belum saya disuruh. Saya tanya, itu hitunganmu mana? Coba lihat.
Catat. Saya periksa tanah di situ kan ya kamu ditempelin sama direksi kamu tanahmu hilang. Nah, ada pertanyaan. Akhir tri bisnismu apa? Toko es krim. Apa? Toko es krim. Toko es krim. Kamu di mana kok suaranya rame? Di perpustakaan kampus. Toko es krim. Itu masuk sektor apa itu? Pengolahan. Hmm? Pengolahan. Ngolah apa? Apa maksudnya pengolah? Ya, Pengolahan. lagi-lagi sudah saya suruh downloadnya lah KBLI-nya BPS. Klasifikasi baku lapangan usaha. Kamu sebagai ekonom harus tahu sektor apa. Itu nanti yang menggambarkan di PDB, PDRB. Ya sama saja kamu tidak tahu PDB, PDRB. Sektor apa? Hmm? Nah, Agri, sektor apa? Ya, disuruh download tidak mau ya malas. Hmm? Sektor apa? Pengolahan susu. Hmm? Pengolahan susu. Kamu tadi awalmu bisnismu apa saya tanya? Eh, kedai es krim. Kedai es krim. Kedai es krim itu pengolahan susu, Pak. Enggak sih, guys. Ya, ya gini nih kamu kalau ditanya orang kamu sekolah ekonomi Mbak, ini nih masuk sektor apa? Hmm? Ya, apa? Ya, kamu tidak mau download KBLI ya? Ya, hati-hati jangan keliru sama industri pengolahan manufaktur sama satunya adalah penyediaan makanan minuman. Biasanya adalah penyediaan akomodasi dan makanan minuman. Zaman dulu namanya sektornya hotel dan restoran. Kamu tuh masuk mana? Ayo, Industri pengolahan. salah. Udah di berita. Makanya kamu download, kamu buka. Ya, namanya penyediaan makanan minuman. Nah, kalau kamu salah, ya apa nanti ngitung hitung nilai tambahnya? Ya apa ngitung nilai tambahnya aktif? Hmm? Termasuk penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan minuman. Lah yang ngitung nilai tambahmu ya apa bisnis? Hah? Ya apa? Hmm? Ya, kamu sekolah ekonomi loh, bukan sekolah sastra, bukan sekolah hukum. Kamu nanti di perpustakaan keliru lagi nanti. Hmm? Hah? Sekolah ekonomi loh, kamu ditanya nilai tambah. Apa sih Mbak nilai tambah itu? Apa sih Mbak? Nilai tambah, nilai output dikurangi nilai input antara. Bahasa singkatnya apa? Artinya nilai tambah. Hmm. Apa?
diberikan di bahan kuliah enggak? Loh, kamu enggak pernah baca bahan kuliah kan? Ya, ya, betul enggak? Ya, betul enggak? Hah? Loh, kok tanya? Kamu itu ngobrol sama temanmu enggak? Sekolah ini konsentrasi. Hah? Bener enggak? Hah? Iya, Pak. Hmm? Iya, Pak. Nah, buat apa kalau kamu enggak pernah belajar? Hmm? Enggak usah sekolah. Apa nilai tambah? Hmm? Nilai tambah atau bahasa singkatnya itu value added. Added. Itu anak SD depan rumah saya itu sudah tahu. Enggak usah mahasiswa fakultas ekonomi. Enggak ubah bahasa Inggris. Enggak usah, enggak usah kamu sekolah ekonomi gini. Hmm? Apa nilai tambah? Hmm? Hmm? Apa? Ya, enggak niat belajar ya. Enggak pernah belajar ya. Hah? Hmm? Hah? Tambahan manfaat dari produksi mungkin. Lu enggak tahu, saya tanya kok. Saya ini orang goblok, saya tanya. Mbak fakultas ekonomi ya? Saya ini nemu koran ini ada tulisannya nilai tambah. Apa? Oh, itu bukan jurusan ekonomi. Tempeling on. Hmm? Nah, gini mau ngomong PDB, PDRB apa kan? Nilai tambah aja kakak paham. Nah, kuliah ini loh malah mendekatkan kamu tuh tahu apa itu nilai tambah, apa itu sehingga kamu tuh tahu masuk ke ekonomi, masuk mesin ekonomi seperti apa. Ya gini nih kalau nggak pernah belajar itu pasti tetap bodoh. Kamu pikir tambah tua, tambah pinter, terus nggak usah belajar gitu. Ya gini ini hasilnya. Bisa. Apa itu nilai tambah bisa? Nah, bisa. Baca Mohon maaf, namanya. Bapak. Tadi Eh, sedikit suaranya kurang jelas. Isa, Oh, Risa. Isa, Please. Isa, perempuan Isa. Apa nilai tambah? Nilai Hmm? video itu saya Apa? nilai tambah Hmm. mungkin peningkatan Kok pakai peningkatan nilai pakai mungkin ini? Ya, kamu itu enggak pernah peningkat baca. Ya, sudah enggak usah dijawab. Kamu itu enggak pernah baca bahan kuliah saya dengan baik dan seksama. Kamu pikir itu enggak penting kah? Itu saya tulis, saya ringkaskan yang penting-penting. Goblok tuh. Ya, kamu kalau enggak ngerti nilai tambah itu gimana analisis ekonomi? Ini saya dekatkan ke suatu proyek yang kamu tulis sendiri, gimana menganalisis nilai tambah, itu artinya itu sama saja itu masuk ke mesin ekonomi, yaitu PDB, PDRB. Rafif, apa itu nilai tambah? Rafif, Arkananta. Hmm? Apa itu maksudnya nggak paham? Kamu sudah juga sama kan, nggak pernah dibaca kan? Ya,
Kamu pikir nyusun PPT saya itu awur-awuran gitu rasa itu kok. Aku nggak tahu nyalin nyalin buku, mindah buku, ngajarin nggak pernah saya. Saya ringkaskan seperti yang mudah mahasiswa membaca. Nggak dibaca sama mahasiswa. Dari mana kamu mau pintar, bos? Ya, ada semua bahannya, ada. Saya tuh nanya kayak gini-gini. Tadi kayak diskusi sama Reza itu, kamu pikir nggak ada. Mana? Berarti kamu ini tambah nggak paham. Kamu anggap ini kayak kerja mesin gitu. Gimana kamu sekolah ekonomi loh, bos? Kecuali kamu sekolah hukum, sekolah sastra, itu nggak paham. Itu akal. Nah, iya Rafiq, nggak pernah dibaca. Nilai tambah aja nggak bisa. Nah, iya Rafiq, jawab. Halo, Rafiq? Iya, nggak pernah belajar. Misbahul kuat. Ya Pak, Apa nilai tambah? nilai tambah itu balas jasa atas motor produksi Pak. Belajar atas apa? Pelan-pelan. Motor produksi Pak. Nah, apa isinya? Kuat. Misbahul atau kuat panggilanmu? Fuad Pak. Kuat. Apa isinya? Dengarkan itu, Rafiq, Al-Fitri. Kamu tahu itu kan baca ada PPT saya enggak? Loh, di PPT saya minggu pertama, minggu ketujuh. Ya, enggak pernah dibaca. Apa balas jasa atau produksi? Apa buat? Seperti ini Pak, sewa lahan terus Yang urut jawab. Ya, kalau ditanya orang, kalau kamu sekolah ekonomi, jawabnya tuh N. Kalau kamu sekolah hukum itu masuk akal kamu. Apa buat? Ya, podo ae gak iso kabeh jancuk. Takon ini tambah ya, mantu. Sekolah apa iki, Cuk? Cuk. Apa buat? Gak iso jawab mana sing enak. Salah satu produksi apa? Jelas no. Hmm, seperti gaji, upah, sewa, penyusutan, ya, bunga, dan lah itu laba kan bersih Pak. ntar gaji upah itu balas jasanya apa? Gaji upah itu balas jasanya apa? Hmm? Labor Pak. Hah? Apa? Putus-putus balas jasanya apa? Hah? Apa putus-putus Pak? Tadi putus-putus Pak. Gaji upah balas jasanya apa? Kamu di mana sih? Rawamin sekolah. Rame mana bisa konsentrasi? Hah? Di Eh, mana kamu? perpus, perpus Pak. Apa upah gaji itu balas jasanya apa? Hah? Halo? Tenaga kerja Pak. Tenaga kerja. Terus terus apa lagi? Tenaga kerja terus Apa?
sewa Pak, sewa sewa ini Pak. Hmm? Hah? Apa? Hmm? Apa? Capital Pak. Nah, ya apa? Berikutnya ya apa? Tahu-tahu capital, ya apa maksudnya? Sewa lahan, sewa gedung Pak. Cuman sewa. Kamu kalau gini ini cari tempat yang tenang, gimana mau belajar, suaranya enggak karu-karuan. Akhirnya ya apa kamu mau terima kuliah itu? Ya Pak, mohon maaf Pak. Iya, kayak gini aja goblok. Apa balas jasanya? Berikutnya itu apa yang enak gitu loh jelaskan kalau kamu betul tahu. Apa? Kapital itu apa? Balas jasanya apa? Capital itu modal Pak. Balas jasanya sewa atau bunga. Hmm? Cuman itu Balas saja. jasa kapital itu sewa atau bunga Pak. Cuman itu saja. Atau itu berarti bisa enggak? Atau bisa semuanya? Bisa semuanya Pak. Ya, cuman bunga sama sewa. Cuman bunga sama sewa. Nah, halo, kuat. Iya Pak. Cuman bunga sama sewa. Penyusutan Hah? Cuman bunga sama sewa. Nah, penyusutan juga bisa Pak. kok kok pakai juga bisa? Kenapa kok pakai juga bisa? Masuk apa enggak? Saya enggak tahu kok pakai juga bisa ini. Maksudnya kan enggak jelas. Maksudnya penyusutan termasuk juga Pak. Nah ya, apa balas jasanya capital? Ada berapa? Ada berapa? Hmm? Hah? Ada berapa? Loh, kok lama jawabnya ragu-ragu kamu. Hah? Tiga Pak. Hah? Ya, ngomong gini aja enggak karuan tempatmu aja enggak karu-karuan. Seri, apa seri? Ya, Pak. Nilai tambah itu apa? Untuk balas Nilai untuk tambah nilai itu tambah itu balas jasa dari faktor produksi, Pak. apa aja? Jadi ada upah, lalu itu Upah untuk itu tenaga balas kerja, jasanya. Ya. Terus, lalu ada uh, bunga, penyusutan dan sewa itu untuk modal, hmm, lalu ada keuntungan atau profit itu untuk pemilik usahanya, Pak. hmm. Pemilik usaha, bahasa lainnya apa? Untuk apa? Untuk apa? Maaf, Pak. Profit itu pemilik usaha, betul miliknya pemilik usaha. Itu sebetulnya yang benar bahasanya balas jasa atas apa? Balas jasa atas apa? Profit itu. Hah? Hah?
balas jasa apa? Hmm? Halo? Untuk balas jasa dari uh, profit sendiri itu untuk pemilik usaha, Pak. Jadi untuk stakeholdernya, Iya tahu saya itu punyanya pemilik usaha. Itu sebetulnya balas jasa terhadap apa? uh, atas penjualan, Penjualan. Apa yang dijual? Perusahaannya. tidak Pak, untuk barang dan jasa yang diproduksi oleh pemilik usaha. Bener apa enggak? Hah? Bener enggak? Pebisnis itu kenapa dapat profit itu kenapa sih? Kenapa? Bedanya pengusaha sama pekerja itu kan itu kan. Kalau pengusaha itu bisa dapat gaji upah kalau dia itu operasional. Ya, perhatikan ya. Terus dia pasti dapat profit. Ya. Nah, pekerja nggak dapat. Ya, dibagikan sedikit yaitu jasa produksi kalau kamu udah pelit ya dimasukkan gaji upah, jadi gaji upahnya 15 kali, 14 kali. Ya, sebetulnya profit itu pengusaha itu kenapa sih dapat profit? Saya- Kenapa? Karena pengusaha itu udah merupakan pemilik modalnya, Pak. Jadi Iya, profit ini merupakan iya tahu. Pengusaha itu pasti pemilik modalnya, pemilik perusahaannya ya tahu. Kenapa kok uh, diganjar upah? Kok karena diganjar profit? profit ini sebagai kompensasi atas usahanya dan keberanian dari pengusaha itu untuk mengambil resiko, Pak. Nah, bahasa singkatnya apa? Apa gaji? Ya, kok upah gaji? Apa profit itu adalah balas jasa atas risiko bisnis. Titik ngomongnya enggak usah panjang kali lebar. Punyanya siapa? Pebisnis entrepreneur. Loh, entrepreneur itu kenapa dia dapat profit? Karena dia itu menanggung risiko. Risiko apa? Risiko gagal. Kamu pikir selalu untung bisnis itu? Banyak buntungnya. Nggak untung tapi buntung. Ya, paham? Jadi nilai tambah itu ada balas jasa terhadap tenaga kerja, capital, itu ada 3. Kalau duit itu bunga, barang modal itu bisa sewa, bisa beli. Kalau beli itu berarti penjutaan. Ya, dibaca bos. Nah, kemudian profit. Profit itu balas jasa atas risiko bisnis. Punyanya siapa? Pemodal. Punyanya pengusaha. Punyanya entrepreneur. Sampai di situ namanya nilai tambah netto. Harus ditambah pajak tak langsung. Ya, kamu bisnis misalkan di atas lahan pasti bayar PBB. Oh, ini saya kontrak Pak. Kontrak itu PBB itu ditanggung yang kontrak. Saya sewa Pak. Ya, bayar PBB. Itu pakai kendaraan, bayar PKB, pajak kendaraan bermotor. Kamu jualan, misalkan makanan, kamu kena pajak hotel, restoran, itu juga pajak langsung. Jual baju, kamu kena PPN. Jual jasa, ya kena PPN. Itu adalah pajak tak langsung. Jadi ditambah seluruh pajak tak langsung yang kamu bayar,
bukan pajak langsung, pajak langsung. Dikurangi subsidi. Oh ya Pak, saya jual makanan pakai masaknya pakai LPG 3 kilo. Itu sama saja kamu terima subsidi. Berapa yang tidak subsidi? Ya kamu bandingkan dengan harga gas yang 12 kilo, 15 kilo. 1 kilonya berapa? Nah, kalau kamu misalkan 1 bulan habis 5 tabung, jadi 15 kilo, selisihnya berapa itu dikurangi subsidi yang kamu terima. Nah, truk saya pakai solar, bil, bil solar, itu sebetulnya juga menerima subsidi. Nah, berapa keekonomiannya di atas itu pasti akan pakai Pertamina Dex, pakai Pertalite itu juga mengandung subsidi. Nah, ingat loh kamu sekolah ekonomi. Nah, ini kalau dijumlah semuanya namanya nilai tambah bruto. Nilai tambah bruto ini inilah yang dicatat oleh BPS, yang dicatat masuk mesin ekonomi namanya PDB, PDB. Kalau kamu bisnis Surabaya ya dicatat di kota Surabaya, sama saja nanti dicatat di Provinsi Jawa Timur, nanti sama saja dicatat di PDB nasional. Walaupun bisnismu itu relatif kecil 0,00003, tapi itu adalah sumbangan terhadap ekonomi. PDB, PDRB itu semua perusahaan itu harus dihitung seperti itu untuk menghasilkan PDB, PDRB ini. Jadi kalau kamu tidak bisa ngitung itu ya sama saja kamu tidak bisa ngitung PDB, PDRB. Tidak ngerti artinya PDB, PDRB dari sisi produksi. Ya, bisnismu apa, Seri? Usaha selada hidroponik, Pak. Apa? Selada hidroponik. Selada hidroponik. Masuk masuk sektor apa? Pertanian, Pak. Pertanian. Pertanian hidro. Pertanian itu kan Pertanian luas. horti. Hah? Pertanian hortikultura sayuran daun, Pak. Hmm. Rafif, bisnismu masuk apa? Apa sektor? Hah? Apa itu? Pembesaran apa? Hah? Apa? Halo? Tambah udang. Masuk sektor apa? Saya masuk sektor apa kalau di ekonomi? Hmm? Perikanan. Perikanan, perikanan apa? Ada berapa perikanan?
Baginya perikanan ya apa? Hah? Ya apa Rafiq? Baginya perikanan. Hmm? Hah? Perikanan apa? Hmm? Hah? Budidaya. Ya, ada perikanan tangkap, ada di perairan air tawar, air sama laut lepas. Bisa, bisnismu apa tadi? Usaha laundry, Kak. Hmm? Salon tuh masuk apa? Apa Rida? Salon tuh masuk sektor apa? Sektor layanan atau jasa, Pak? Hah? Ya, Sektor apa? sektor layanan atau jasa. Jasa apa? Jasa karena usaha laundry ini dia berfokus kepada penyediaan layanan kepada Enggak ya, konsumen. jasa apa, Bos? Jasa itu kan luas. Bank itu kan ya jasa, Bos. Perdagangan itu ya jasa, Bos. Jasa apa? Hmm? Nah, ya kan. Kalau kamu nggak lihat di KBLI kan nggak tahu kan. Misalkan kamu tadi apa jasa cuci, ya kamu cari di KBLI itu masuk sektor apa. Ya, disuruh nyari aja nggak mau. Di Marsio, kamu sektor apa? Hah? Eh, kami masuk sektor penyedia makanan dan minuman, Bapak. Apa? Bisnis. Mungkin khususnya rumah minum atau kafe. Hmm. Berapa jam bukanya? Kafe. Hah? Berapa jam? Sebentar, Bapak. Hmm? Jam 4 sampai jam 11, Bapak. Sekitar 7 jam. Buka tiap hari. Ya, bukanya tiap hari, Bapak. Jadi seminggu 7 hari. Iya, Bapak. Nah, berarti Iya, Bapak. Seminggu 7 hari. pekerjamu satu shift. Kerjanya tiap hari 4 orang, Bapak. Lah ya, kan satu shift cuma 7 jam. Orang Oh, kerja iya, itu, Bapak. orang Cuman satu shift saja. orang kerja itu berapa jam aturan? Orang kerja Kalau ya, kalau 8 jam, Pak, tiap hari. 8 jam. Ya, seminggu berapa jam? Kalau normalnya seminggu 40 hari, Bapak. Kalau menurut standar. 40 jam apa 40 hari? 40 jam, Pak, seminggu. Berarti kamu ngitung lembut.
Iya, iya Bapak. Nah, berapa lemburnya? Cuma, hmm? Eh, mohon maaf Bapak, saya nggak ngambil lembur Bapak, mohon maaf. Nah, terus ya apa? Kamu kan melanggar aturan pemerintah, kamu nggak kasih lembur. Terus belum lagi orang itu kan harus ada cuti libur. Nah, kamu kan sama saja apa, eh, zaman Jepang, zaman Belanda, sama saja kamu kejam nggak karu-karuan. Nah, Iya Bapak. itu ya kamu lah kejam berapa upah gajinya satu orang. Untuk satu orangnya 1,5 juta Pak per bulan. 1,5. Ya, Iya Bapak. di mana itu? Eh, untuk kafenya sendiri kami proyeksikan di Surabaya Utara Bapak. Nah, ya, di Surabaya. Berapa UMR-nya Surabaya? Hmm? Sekitar 4 jutaan sih Pak. Lah ya, berarti kan kamu membayar jauh di bawah UMR. Ingat saya sudah 1,5 jutaan, anggap aja kamu bayar cuma sepertiganya. Eh, ya, betul nggak? Ya, Iya Bapak. ya Kak, sama saja perusahaanmu disubsidi sama pekerjamu ya. Ya, betul nggak? Hmm? Iya betul Bapak. Nah, jadi kamu kan bukan pengusaha, pemeras kan namanya. Eh? Hmm? Ya. Jadi kalau kamu hitung-hitungan bisnis ini kelihatan kamu ini pemeras, ya pengusaha apa pemeras kejam sekali apa enggak? Ya, bayangkan no, 4 orang kamu suruh kerja 7 hari, enggak kamu kasih libur, ya gajinya kamu kasih satu, enggak ada lembur Pak 1,5 juta, cuma 1,5 juta sak bulan. Kira-kira ada yang mau kerja sama kamu? Hmm? Kamu dilaporkan ke Pak Eri Cahyadi, kamu ditangkap kamu. Laporkan polisi, bayar sudah melanggar kamu. Ini Pak bukan pengusaha, ini Pak pemeras gitu. Loh, iya, betul nggak? Ayo. Ya apa gitu? Hmm? Hah? Ya apa dimaju? Hmm? Iya Bapak. Hmm? Betul pemeras ya, bukan pengusaha. Hmm? Iya Bapak Pemeras. Hah? Ya, mana ada mau orang dibayar 1,5 juta? Ada Pak yang mau. Oke, ya itu tadi. Ya, kamu disubsidi sama saja, betul nggak? Hah? Bapak. Ya betul nggak? Kalau kamu nyatat ke perekonomian dikurangi subsidi, subsidinya saya apa kerja saya. Hmm? Belum lagi nanti kafemu ada kompornya, di LPG 3 kilo, tambah subsidi pemerintah, ya nanti ketemu wali kota beruk-beruk, waduh sepi Pak, bisnis sulit. Nah, itu kalau saya jadi wali kota, bayar berapa Mas? Pegawaimu kamu bayar satu dengan baik, bukan pengusaha Mas, pemeras ini. Loh, iya melanggar itu, betul nggak? Nah ini contoh-contoh sederhana, itu sederhana. Kayak gini ini enggak kamu sadar. Ya,
Ya benar sih Maju. Iya, Pak. Berapa penghasilan sehari? Per bulan cuma sekitar hampir 18 juta, Bapak. Hmm? 18 juta dibagi 30 itu berapa? Hmm? 600.000, Bapak. Sehari. Pekerjamu 4, Iya. Mas, 1,5 juta dibagi 30 hari berapa? 50.000. Hmm? Ya, betul nggak? Iya, Bapak. 50.000. Makanya hitunganmu masuk akal nggak? Kalau kamu harus memenuhi MR udah kukut orang. Ya, betul. Iya, Bapak. Hah? Ya, bangkrut kan kamu ya. Habis buat bayar pekerja. Ya. Oh, Artinya, hmm, betul nggak? eh, sebenarnya masih Pak, masih bisa tertutup, Pak, untuk anunya, pekerjanya dan hariannya Hmm? juga. Dari hariannya ya. Maksud saya untuk gaji pekerja dan apa tarif untuk listrik, air dan bahan-bahannya itu masih menutup dari penghasilan 500.000 itu tadi, Pak. Ya. 600.000 tadi. Kalau kamu harus memenuhi MR kan kukut kamu. 4,5 juta satu orang. Hah? Oh Berarti iya, kalau untuk lah UMR ya, iya aku betul. lah ya kan kukut kamu. Hah? Ya, itu buktinya. Cukup apanya? Menarik apanya bisnis? Ya, belum sewa tempat, mesin kopi yang kamu pakai, misalkan mesin kopi itu ada yang 100 juta, nggak tahu kalau kamu mesinmu pakai tangan, pakai sendok, ya enggak apa-apa. Yang pilih yang mana? Nah, bisnismu sudah enggak masuk akal. Ya, belum kamu ngitung gaji buat pemilik, ya, tidak nututi. Ya, betul enggak? Hah? Iya, Pak. Enggak masuk akal. Bukan pengusaha, tapi pemeras kayak zaman Jepang apa zaman Belanda itu. Ya, kalau kamu bayar di bawah UMR itu gitu. Mengapa saya ngomong begini? Ya, kalau kamu bayar 1,5 juta itu, orangnya itu belum lepas dari kemiskinan. Garis kemiskinan itu besarnya 2,5, kurang lebih 2.150.000 lah, 2.200.000. Iya, artinya kamu masih memarginalkan masyarakat. Jadi orangnya nggak akan lolos dari kemiskinan, pancet melarat. Pak Prabowo ini mau berantas kemiskinan, pengusahanya melarat no pegawainya. Hmm? Bedil pertama Pak Prabowo dan pengusaha ini cetes.
Ya Demartio, benar ya. Kamu cek garis Iya, Pak. kemiskinan, cek garis kemiskinan. Hmm? Ya wes sampai ketemu minggu depan. Kamu persiapkan dengan baik apa Excelnya, penghitungannya. Ya, ya kamu perbaiki ya. Contohnya kayak Demartio gini nih. Apa artinya kalau kamu jalankan peraturan pemerintah betul itu apa nggak bisa dia perintah, apalagi mau bagi bonus jasa produksi, membayarnya aja jauh sepertiganya dan masuk akal apa enggak. Ya wes, saya akhiri dulu. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih teman yang Felix. Maaf, Bapak cari